billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat berkumpul, bertemu meskipun hanya secara virtual untuk melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syatiri. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang baru, yaitu pembahasan seputar sholatul musafir. Ya, di sebagian kitab sering pembahasan ini diberi judul dengan nama sholatul musafir, yang mana maksudnya nanti adalah sholat qashar dan sholat jamak. Ya, lalu kemudian kenapa disebut dengan sholat musafir? Karena biasanya yang bisa menghimpun kedua sholat ini adalah ketika seseorang dalam keadaan safar atau dia adalah seorang musafir. Meskipun nanti kita akan temukan juga di antara penyebab diperbolehkannya untuk menjamak sholat selain daripada safar adalah karena sebab hujan atau mungkin juga nanti karena sebab sakit ya dalam beberapa pandangan ulama tertentu seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini penyebutan istilah sholat safar ya atau sholat musafir itu lebih kepada karena potensi melakukan sholat qashar dan sholat jamak sekaligus ya, yang mana disepakati dalam hal ini sama-sama merupakan penyebabnya adalah safar ya. Adapun nanti hujan maka itu nanti hanya memperbolehkan jamak tapi tidak memperbolehkan qashar ya. Begitupun dengan sakit hanya memperbolehkan jamak namun tidak memperbolehkan qashar seperti itu. Namun juga di beberapa kitab ya sebagaimana juga dalam kitab ini diberi judul masing-masing ya sesuai dengan babnya. Jadi hanya disebutkan salat qashar dan nanti salat jamak. Ya, adapun nanti jamak ada jamak dengan sebab safar, dengan sebab motor atau hujan, dan juga jamak dengan sebab sakit seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu nanti adalah pembahasan seputar salat qashar, ada sedikit hal yang mungkin kita perlu bahas. Kemarin ada pertanyaan masuk seputar makmum masbuk dan makmum muafik ya. Ada pertanyaan mengenai masmum apa namanya makmum ya. Kita tahu bahwa makmum itu ada dua kondisinya, ada namanya muafik ya atau sama dengan imam ya, ada masbuk yang ketinggalan imam. Nah, secara definisi kapan seseorang itu ya atau seorang makmum itu dianggap muafik dan kapan dianggap dia masbuk ya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, nah dikatakan makmum itu adalah makmum yang masbuk adalah ketika dia takbiratul ihram ya, namun tidak mendapati waktu sekira-kira membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sedang. Oke, artinya kurang daripada waktu tersebut seperti itu. Logikanya bagaimana? Mudahnya seperti ini. Kalau misalkan ya Al-Fatihah itu dalam waktu sedang dibaca dalam sekitar 2 menit ya. Nah, tapi sepertinya terlalu banyak. Tapi kita anggap saja 2 menit atau 1 menit seperti itu ya 1 menit. Nah, kalau dia bisa takbiratul ihram dan imam belum ruku ya dan waktunya 1 menit, maka dia masih dianggap muafik sekalipun dia tidak langsung berturut-turut dengan imam takbiratul ihramnya. Seperti jadi ada jarak sebentar tapi masih bisa mendapatkan atau waktunya setara dengan membaca Al-Fatihah lengkap ya dengan bacaan yang sedang. Nah, artinya kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah sama sekali, ya, atau mungkin mendapatkan hanya sekira-kira sebagian waktu Al-Fatihah, gitu. Nah, maka yang tersebut dianggap sebagai makmum yang masbuk, ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang agak sedikit sulit memahaminya. Logika yang lebih mudahnya, atau kita contohkan dengan yang lebih mudahnya begini. Ketika kita takbiratul ihram, tentu konteksnya ini adalah pada rokaat yang pertama ya. Artinya kalau di rokaat kedua dia dapat dari awal pun ya tetap dia dianggap sebagai masbuk karena ketinggalan 1 rokaat tentunya. Ini kita berbicara mengenai konteks rokaat yang pertama. Oke.
Jadi dalam hal ini kalau sekiranya secara aturan dulu ya, kalau seandainya imam sudah ruku seandainya imam sudah ruku, nah kita kan dalam kondisi terlambat tidak langsung beriringan dengan takbiratul ihramnya imam, kan harus berusaha untuk membaca Al-Fatihah sekira-kira memungkinkan sampai sebelum imam itu i'tidal. Gitu kan, sampai sebelum imam itu i'tidal. Artinya dalam hal ini dia harus berusaha untuk membaca sedapatnya, ya mungkin agak sedikit lebih cepat supaya setidaknya dia bisa dapat, ya sekalipun dia dalam hal ini sedikit terlambat daripada takbiratul ihramnya imam seperti itu. Ya, tapi kalau dia misalkan cuma bisa dapat sekira-kira mungkin 5 ayat atau 6 ayat saja, maka dia langsung rukuk ketika itu. Ini kita berbicara mengenai konteks masbuk ya, karena kalau makmum muafik maka insya Allah akan dapat keseluruhan Al-Fatihah gitu ya. Nah, ingat kembali dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib ya, dalam hal ini merupakan rukun juga. Artinya makmum tetap baca Al-Fatihah. Nah, sehingga kemudian ya ketika imam baca, makmum baca, muafik, maka nggak ada masalah karena semuanya bisa dibaca baik imam maupun makmum. Nah, yang menjadi problem kan adalah ketika makmumnya terlambat. Nah, sehingga ada potensi makmum terlambat itu masih punya waktu untuk membaca lengkap, maka dia harus baca lengkap. Tidak boleh dia tinggalkan meskipun dia dalam kondisi sedikit terlambat. Nah, kalau dia hanya bisa mampu baca setengah misalkan ya, atau baca seperempat ya, atau mungkin tersisa satu dua ayat lagi gitu ya, maka dia baca sebisa semampunya dia, lalu kemudian setelah itu baru dia ruku ya. Nah, tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, artinya dalam hal ini sudah terlalu mepet untuk mengejar imam yang mau i'tidal karena dia harus ngejar rokaat itu kan. Ya, batasnya kemarin adalah ketika seandainya imam sudah i'tidal, otomatis dia nggak dapat rokaat itu. Dan dia harus ngejar rokaat itu supaya dia bisa mendapatkan satu rokaat yang sama dengan imam. Gitu ya. Artinya misalkan begini, logikanya begini. Kalau sekiranya imam ruku, ya lama rukunya misalkan. Nah, makmumnya masih i'tidal, ya artinya afwan, makmumnya berdiri dan dia baca Al-Fatihah lengkap. Al-Fatihah lengkap masih dibaca pun ruku, imamnya masih belum i'tidal, maka dia harus membaca secara lengkap makmumnya tersebut. Ya, tapi nah kan ini berbeda-beda kondisinya dengan berbagai imam. Makanya nanti tergantung kebiasaan juga. Kalau kita meyakini sekiranya ya imam belum i'tidal sampai kita menyelesaikan Al-Fatihah kita, dalam konteks kita mungkin agak sedikit terlambat masuk salat jamaahnya, maka kita harus selesaikan karena kita punya keyakinan imam ini rukuknya lama. Jadi saya harus selesaikan ya karena saya terlambat. Adapun kalau sekiranya wah imam ini rukuknya cepat misalkan seperti itu ya, dan nggak memungkinkan bagi saya untuk membaca sempurna. Jadi baca sekira-kira kita bisa. Lalu kemudian nanti ruku sebelum imam berdiri untuk i'tidal agar kita mendapatkan rokaat tersebut. Tapi kalau memang dari awal ya imamnya sudah ruku ya. Jadi pas kita masuk sholat itu imamnya udah ruku gitu. Maka dalam hal ini ya berarti otomatis kita menduga sekiranya wah kalau saya takbiratul ihram nggak langsung saya ruku maka imam akan i'tidal. Artinya kalau saya baca satu ayat saja imamnya langsung i'tidal maka saya nggak dapat di situ satu rakaat. Maka langsung ketika itu nggak perlu baca Al-Fatihah tapi langsung ruku saat itu. Nah, artinya di mana? Kalau sekiranya kita masih bisa membaca Al-Fatihah lengkap, ya, ya, masih membaca Al-Fatihah lengkap, sekalipun nggak langsung beriringan takbiratul ihram kita dengan takbiratulnya imam, ya, takbiratul ihramnya imam, kita masih dianggap sebagai makmum yang muafik namanya. Tapi kalau kita hanya bisa mendapatkan sebagian, ya, hanya bisa mendapatkan sebagian, atau, ya, dalam hal ini berarti imam sudah mulai baca duluan, kemudian sudah mau menjelang akhir ruku, kita baru masuk, ya. Dan kita usahakan kejar baca Al-Fatihah, tapi cuma bisa dapat 3 ayat, imam sudah mau tidak seperti itu. Akhirnya kita terpaksa harus ruku, gitu ya, supaya bisa dapat rakaat itu. Artinya 3 rakaat kita dapatkan. Nah, ketika itu sudah dianggap sebagai masbuk. Apalagi kalau nggak dapat sama sekali, ya. Apalagi nggak dapat sama sekali. Misalkan ketika kita takbiratul ihram, imamnya mungkin masih berdiri, tapi pas kita takbiratul ihram langsung ruku. Nah, kalau kita baca khawatir terlambat, kita ruku saja, itu misalkan dalam pikiran dia. Akhirnya dia dalam hal ini juga dianggap sebagai makmum masbuk. Apalagi kalau sudah mendapati imam dalam kondisi ruku, maka otomatis dia dianggap sebagai imam yang masbuk. Intinya, kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara lengkap di rakaat yang pertama itu, ya, maka dia dianggap sebagai makmum yang masbuk. Tapi kalau dia bisa baca lengkap, maka dia dianggap sebagai makmum yang muafik, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau konteksnya orang bacanya lama? Ini kita nggak berbicara mengenai kondisi-kondisi seperti itu. Kita berbicara normal-normalnya sholat berjamaah, ya.
secepat-cepatnya imam membaca, kalau makmumnya muafik itu insya Allah masih bisa dikejar atau masih bisa dibaca Al-Fatihah secara lengkap gitu ya. Karena kalau kata guru kami waktu itu Syekh Hisham Al-Kamil, beliau katakan bahwasanya memang yang paling utama dalam sholat jamaah itu adalah imam baca dulu, lalu kemudian setelah imam selesai ada dikasih space waktu ya sebelum membaca surat-surat pendek atau surat-surat lainnya agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Setelah itu sekira-kira waktu makmum membaca Al-Fatihah selesai, kemudian barulah imam membaca surat-surat berikutnya seperti itu. Namun kan kenyataannya nggak semua orang memahami konsep sholat jamaah seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga kemudian setelah Al-Fatihah langsung dibaca surat berikutnya, sehingga makmum bingung kapan saya harus baca. Sementara ada perintah untuk mendengarkan Al-Quran juga, seperti itu. Nah, kata Syekh Isam waktu itu, nah pada hakikatnya yang penting bagi seorang makmum adalah membaca Al-Fatihah, entah itu mendahului imam, berbarengan dengan imam, ataupun setelah dengan imam, seperti itu. Artinya dalam hal ini tetap dianggap dia sudah membaca Al-Fatihah, karena itu yang merupakan rukun utamanya seperti itu ya, merupakan rukun utama daripada sholat. Jadi lebih kurang seperti itu yang membedakan antara makmum yang masbuk dengan makmum yang muafik seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapati sholat berjamaah dimulai, kemudian kita ikut dan kita masih bisa baca lengkap dan tidak ketinggalan di rakaat itu, maka kita masih dianggap sebagai makmum yang muafik seperti itu. Tapi kalau sekiranya kita masuk dan kita sudah upayakan hanya dapat 6 misalkan seperti itu, tetap dia dianggap sebagai masbuk ya. Kalau dia paksa dia kejar sampai akhir 7 ayat, makmumnya udah keburu mau sujud, artinya dia nggak dapat juga rakaat itu. Nah, otomatis ya secara otomatis tidak dianggap sebagai orang yang muafik makmumnya, tapi dia sudah dianggap sebagai masbuk seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu permasalahan mengenai sholat qasar, ya, permasalahan mengenai sholat qasar seperti itu. Atau mungkin secara lebih mudah dipahami, bukan sholat qasar, karena pada hakikatnya nggak ada sholat qasar, atau dalam hal ini tidak ada secara zat namanya sholat qasar, hanya sholat yang biasa kita lakukan di qasar caranya, gitu. Jadi qasar ini bukan merujuk kepada sholat tertentu, sholat sendiri yang berdiri sendiri, tidak ya, sebagaimana ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat apa namanya, ada sholat tarawih namanya, ada sholat ini, apakah ada sholat qasar? Nggak ada sholat qasar pada hakikatnya ya, tapi sholat yang biasa kita lakukan dilakukan dengan cara qasar. Jadi qasar merujuk kepada cara, bukan kepada zat tertentu dari sebuah sholat sendiri seperti itu ya. Apa itu sholat qasar? Nah, di sini kalau kita melihat definisi yang dituliskan ya oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah dalam kitab Munis wal Jalis, beliau katakan sholat qasar itu adalah naksu musafirin nisfa rubaiyatin maktubatin bisyaraita maksusatin. Mengurangi ya bagi seorang musafir. Jadi bagi seorang musafir mengurangi sebagian sholat yang 4, yang mana maksudnya adalah sholat wajib. Artinya sholat wajib yang 4 di sini adalah zuhur, asar, dan isya. Jadi mengurangi sebagian ya sholat yang 3 tadi dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalau sebagian berarti dari 4 menjadi 2 seperti itu. Nah, ketika beliau di sini katakan bahwasanya definisi qasar adalah naksu musafirin, seorang musafir mengurangi. Artinya dalam hal ini adalah yang menjadi penyebab bolehnya mengqasar sholat menurut beliau adalah hanya sebab safar saja. Ya, karena memang nanti ada perbedaan pendapat oleh para ulama bahwasanya apakah boleh mengqasar karena sebab ini dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan permasalahan lain. Tapi intinya yang disepakati adalah yang memperbolehkan qasar adalah safar, gitu ya. Maka seorang musafir dia boleh mengqasar salat, dan nanti kita akan bahas safarnya adalah safar yang seperti apa. Apakah safar qasir, safar yang pendek, yang dekat itu sudah dianggap boleh untuk mengqasar atau belum, seperti itu. Ya. Atau secara tadi kan ta'rif dengan apa ya? Dengan bilhad ya. Nah, kalau ta'rif bil rasam dengan bentuk gambaran qasar bagaimana? Di sini dituliskan oleh Al-Habib Asy-Syatiri. Beliau katakan ya, qala al-musannif rahimahullah taala, al-qasru an tusalla dhuhru awil asru awil isya'u rakataini. Ya, engkau atau melakukan sholat zuhur ya yang dilakukan dengan cara 2 rakaat. Begitupun sholat asar atau sholat isya. Nah, ini hanya berbeda secara rincian saja ya. Jadi intinya adalah sholat 4 yang wajib ya, sholat wajib yang jumlahnya 4 rakaat yang biasa kita lakukan, dalam hal ini maksudnya zuhur, asar, dan isya, itu dilakukan 2 rakaat. Kalau definisinya Syekh Mustafa, naksu nisfa ya, naksu musafirin nisfa.
ya, seorang musafir mengurangi sebagiannya. Jadi secara makna sama ya, hanya perbedaan lafaz saja. Nah, hukumnya wahuwa jaizun lil musafiri faqat. Nah, hukumnya adalah boleh ya, atau dalam hal ini diperbolehkan mengqashar sholat itu bagi si musafir saja. Nah, ini tadi sempat kita singgung ya, penulis dalam hal ini Al-Habib Asy-Syatiri diikuti oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah mengatakan bahwa yang memperbolehkan qashar itu hanya karena sebab safar. Artinya sebab-sebab lain tidak ada yang memperbolehkan safar. Ya, entah nanti di luar sana ada berbagai perbedaan pendapat mungkin ya, wallahu alam ya, ada mungkin sebagai mazhab-mazhab yang mungkin lemah juga kita tidak tahu dan kita tidak bahas sampai ke sana. Tapi intinya adalah yang safar itu sudah pasti disepakati sebagai penyebab bolehnya untuk mengqashar sholat seperti itu, ya. Jadi penyebabnya adalah safar seperti itu. Nah, tetapi apakah setiap safar itu memperbolehkan qashar? Atau dalam hal ini apakah qashar mutlak diperbolehkan begitu saja? Ya, maka tentu jawabannya adalah tidak ya. Harus ada syarat-syarat tertentu. Karena itu tadi disebutkan oleh Syekh Mustafa bisyaraita makhsusatin ya, dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi ya, syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai syarat-syarat tersebut yang nanti insya Allah akan disebutkan oleh Al-Habib Asy-Syatiri ya, bi ahada asyara syaratan, ada 11 syaratnya. Ada sedikit informasi yang mungkin perlu kita ketahui bahwasanya ketika di sini disebutkan wahwa jaizun, hukumnya adalah jaiz. Jadi hukum mengqashar salat itu adalah jaiz. Maksudnya apa? Ditafsirkan oleh Syekh Mustafa bahwa annal itmama afdal. Kalau kita dalam kondisi perjalanan yang mana kita sudah boleh mengqashar ya, dalam tanda kutip boleh mengqashar. Nah, kemudian kita ada pertanyaan, tapi mana yang lebih utama? Apakah kita tetap sholat itmam? Itmam artinya sempurna tetap 4-4, atau kita dengan cara qasar ya, 2-2-2. Mana sekiranya yang lebih utama? Seperti itu. Nah, ketika disebutkan jaizun, maka beliau tafsirkan al-itmam afdal. Tetap yang paling sempurna adalah melaksanakannya dengan 4-4 juga. Itu yang paling utama, seperti itu ya. Namun dalam hal ini ada kondisi di mana kosor lebih utama ya. Jadi secara asal yang utama adalah itmam. Tapi dalam beberapa kondisi ada yang menyebabkan kosor itu lebih utama ya. Ada yang menyebabkan kosor itu lebih utama. Ya, kapan itu? Ketika jarak safarnya sudah sampai 3 marhalah. Nanti kita akan bahas bolehnya seorang itu mengkosor sholat ketika safar, ketika safarnya sudah 2 marhalah ya, untuk satu kali perjalanan. Kalau belum sampai 2 marhalah, artinya mungkin jaraknya di bawah 2 marhalah, maka itu belum disebut dengan apa namanya, sesuatu yang boleh mengkosor sholat. Dia tetap harus itmam seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai 3 marhalah jaraknya, ya, maka itu ketika itu diutamakan untuk mengqashar sholat, ya, ketimbang daripada melakukan dengan cara itmam seperti itu. Nah, adapun berapa jarak satu marhalah gitu ya. Nah, kalau mungkin biasanya lebih kepada 2 marhalah ya, jarak boleh qashar itu bagaimana? Nah, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 90, 100 bahkan ya. Kalau kita mengikut kepada yang ditulis oleh Syekh Mustafa di sini, beliau katakan kalau 2 marhalah itu lebih kurang sekitar 89,40 kilometer. Itu 2 marhalah. Artinya kalau satu marhalah itu lebih kurang sekitar 44,7 kilo. Nah, jadi satu marhalah 44,7. Jadi kalau misalkan kita jarak perjalanannya dari tempat kita berasal ke tujuan kita, ya, masih satu marhalah 44,7, maka belum boleh safar. Bahkan kalau belum mencapai 89,4 menurut pendapat beliau ini, ya, maka otomatis dia masih belum boleh untuk mengqashar salat. Ya, jarak perjalanannya. Bukan berarti dalam hal ini definisinya kalau sudah di 90 kilo baru boleh kosor. Enggak, dia tetap boleh kosor nanti dari awal. Ini adalah kira-kira jaraknya dia dalam berjalan itu dari awal ya sampai dengan nanti sampai tujuan itu berapa kilo jaraknya. Kalau sekiranya sudah mencapai 89,40, maka dia sudah diperbolehkan untuk mengkosor sholat, ya, 2 marhalah itu sudah diperbolehkan mengkosor sholat, namun tetap yang paling utama al-itmam, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah sampai sekiranya atau dalam hal ini perjalanannya itu adalah 3 marhalah atau dalam hal ini berarti dengan pandangan ini 134 kilometeran, ya, 134 lebih kilometer, ya, maka secara otomatis ya kosor tetap lebih
utama dalamnya. Jadi qasar sudah boleh diutamakan ketimbang daripada sholat itmam seperti itu. Dan ini kita lihat saja, saya mau safar. Safarnya kemana? Ke kota A. Berapa jarak kota A? Oh, ternyata jarak kota A cuma 20 kilo. Nah, kalau 20 kilo berarti belum boleh mengqasar sholat. Oke, kemudian saya mau safar ya ke kota B. Jarak dari tempat kita ke kota B berapa? 90 kilo. Nah, tadi kan kata beliau dua marhalah 89,40. Artinya kalau 90 berarti udah lewat. Nah, berarti sudah boleh untuk mengqasar sholat sejak nanti keluar daripada kampungnya. Artinya nggak mesti harus di lewat 89,4 dari awal sudah boleh, yang menjadi patokan adalah jaraknya gitu ya. Nah, tapi karena masih 90 kilo, masih dua marhalah, belum sampai tiga marhalah, otomatis yang paling utama tetap adalah al-itmam. Kalau bisa sempurna ya sempurna, itu lebih afdol. Nah, kalau misalkan saya mau ke kota C, yang mana jarak kota C itu ternyata adalah 150 kilo, misalkan seperti itu. Maka baginya lebih utama adalah mengkosor sholat ketimbang melakukan dengan cara itmam, seperti itu. Nah, jadi bukan berarti ketika mengkosor sholat itu diperbolehkan, otomatis itu paling utama selalu, tidak. Ya, ada jarak yang belum boleh kosor, ada jarak yang sudah boleh kosor tapi diutamakan tetap itmam, ada jarak yang sudah boleh kosor tapi yang diutamakan atau yang lebih utama adalah dengan cara kosor. Itu beda masing-masing. Ya, kalau belum sampai dua marhalah maka belum boleh kosor. Kalau sudah melewati dua marhalah sampai sebelum tiga marhalah jaraknya, maka kosor sudah diperbolehkan tapi itmam tetap lebih afdol. Namun kalau jarak perjalanan kita nantinya adalah lebih daripada tiga marhalah atau tiga marhalah lebih, maka lebih utama adalah melakukannya dengan cara kosor seperti itu ya. Lebih utama dengan melakukannya cara kosor seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai syarat-syarat qasar ini ya, syarat-syarat qasar. Kapan seseorang itu sudah boleh mengqasar sholat atau kapan seseorang itu sudah memenuhi kriteria qasar ya untuk melakukannya di dalam sholatnya. Nah, di sini disebutkan tadi ada 11 syaratnya yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalataini. Ya, safarnya sudah mencapai dua marhalah atau safarnya itu jaraknya adalah dua marhalah. Oke. Nah, tadi sempat kita singgung ya panjang lebar. Kalau satu marhalah tadi sekitar 44,7 ya, 44,7 dengan pandangan yang kita nukil dari syarah kitab ini yang ditulis oleh Syekh Mustafa ya. Lebih kurang sekitar 44,7 kilometer satu marhalah. Artinya kalau safar kita itu dianggap sebagai safar yang boleh kosor, minimal jaraknya adalah 89,4 atau kita bulatkan jadi 90 kilo. Ya, meskipun nanti ada pendapat 95, 100 dan lain sebagainya. Itu nanti perbedaan pendapat mengenai jarak yang nanti bisa kita sesuaikan dengan yang mana menurut kita lebih kuat seperti itu ya. Oke. Jadi kalau dia belum mencapai perjalanannya itu atau dalam hal ini belum sampai jaraknya nantinya adalah 90 kilo tadi dengan pembulatan tadi, maka otomatis dia belum boleh untuk mengkosor sholat seperti itu. Dan ini kembali saya tekankan, bukan berarti setelah lewat 90 kilo baru boleh untuk melakukan kosor ya. Nah, ini jangan salah dipahami. Oke, jadi misalkan kita dari kota A, ya, ini kota A, kemudian ini batas kota A. Ya, ini batas kota A. Setelah batas ini berarti sudah bukan kota A lagi. Nah, kita akan melakukan safar ke kota B. Ini batas kota B. Ya, ini kota B. Gitu. Oke, ini jarak totalnya adalah misalkan 150 ya, 150 kilometer misalkan jaraknya. Oke, berarti kalau di sini ya, sini ya, lebih kurang berarti di sini dari sini ke sini baru 90 kilo ya, baru 90 kilo misalkan ya. Ini dikira-kira saja. Nah, dari sini ke sini berarti 60 kilo ya, lebih kurang seperti itu. Kita anggap saja seperti itu. Oke. Nah, tadi kita katakan kapan seseorang itu boleh mengqasar kalau jarak safarnya itu dua marhalah. Maksudnya bukan setelah dua marhalah tadi 90 kilo saja supaya lebih memudahkan pemahaman kita. Bukan ketika sudah sampai di sini baru boleh mengqasar, tidak. Ya. Tapi 90 ini perhitungannya adalah dari dia di rumah sampai dengan di tempat si B ini, ya, atau kota B ini, berapa jaraknya? Oh, ternyata jaraknya 150 kilometer. Maka dia boleh untuk mengqasar salat. Ya, sejak kapan? Sejak dia melewati batas kotanya ini. Jadi sejak di sini sudah boleh kosor nih, sudah boleh kosor. Bukan ketika sudah sampai 90 kilo. Jadi ketika safarnya 90 kilo bukan berarti di kilometer 91 baru dia mulai kosornya, enggak. Dia boleh memulai kosor sejak dia keluar dari kampungnya, ya. Nah, yang menjadi marhalatain ini adalah jarak tempuh total
untuk satu perjalanan, bukan digabung pulang balik. Kalau 45 pergi 45 balik, apakah boleh qasar? Belum, ya. Dihitung dia 45 karena satu perjalanan sampai ke tujuan dia bukan dihitung baliknya atau bukan ditambah baliknya, itu berapa? Nah, dalam hal ini berarti kalau 45 dia belum dianggap sebagai jarak marhalatain, baru satu marhalah gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jangan keliru seolah-olah ketika safarnya 90 kilo artinya kilometer 91 baru boleh. Enggak, dia sudah dari kilometer 1 juga boleh kalau sudah di luar batas kampungnya itu seperti itu. Nah, hanya memang dua marhalah ini diukur berdasarkan jarak tempuh totalnya nanti berapa. Ya, kalau misalkan dia jarak 90 kilo pun ya, maka sejak awal dia keluar daripada batas kotanya dia, batas wilayahnya dia sudah boleh mengkosor. Karena dia nggak mungkin ada kilometer 91 karena jaraknya cuma 90 kan. Otomatis apakah dia nggak boleh mengkosor? Dia boleh mengkosor. Seperti itu ya. Jadi jangan salah dipahami baru boleh kosor di kilometer 91. Enggak. Dari kilometer pertama sudah boleh asalkan jumlah total jarak safarnya 90 kilometer atau lebih. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna mubahan. Maksudnya ayyakuna safaru mubahan. Safar yang dilakukannya adalah safar yang mubah. Nah, apa maksudnya safar mubah? Kita pahami dari lawannya. Lawan dari safar mubah adalah safar maksiat. Selagi niat safarnya bukan untuk maksiat ya atau bukan karena maksiat, maka boleh untuk mengkosor sholat. Jadi di sini mencakup safar wajib. Apa contoh safar wajib? Safar untuk haji misalkan ya. Atau safar yang sunnah, misalkan safar untuk ziarah ke Madinah misalkan seperti itu. Atau misalkan untuk silaturahim seperti itu. Atau misalkan juga safar yang memang murni mubah seperti safar mau berdagang gitu ya. Nah, itu semuanya termasuk dalam kriteria safar mubah di sini. Jadi mubah di sini bukan lawan daripada wajib, haram, karena hukum yang lima ya, hukum taklifi kan lima ya, wajib, haram, makruh, mubah, terus kemudian satu lagi sunnah ya. Nah, apakah kemudian ketika safarnya harus safar mubah, safar wajib berarti nggak boleh? Nah, itu salah ya. Jadi ayakuna mubahan di sini maksudnya adalah bukan safar maksiat. Jadi mencakup di sini safar mubah itu adalah safar wajib, safar sunnah, ya, safar yang mubah sekalipun, dan bahkan ya termasuk dalam hal ini adalah safar yang makruh sekalipun itu dianggap sebagai safar yang mubah seperti itu ya. Selagi dia masih boleh untuk dilakukan safar untuk tujuan itu maka dianggap sebagai safar yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah wa ilmuhu bijawazil qasr ya. Si musafir ini ya, si musafir ini jadi domir ha ini kembali kepada musafir ya. Jadi si musafir ini meyakini ya mengenai hukum bolehnya kosor gitu. Jadi dia mengkosor karena dia yakin hukumnya boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia meyakini mana ada dalam syariat ini mengurang-urangi sholat seperti itu ya. Tapi dia tetap sholat kosor, ya sholat kosornya nggak sah. Gitu. Kenapa? Karena nggak terpenuhi syarat. Dia harus yakin kalau ini memang boleh. Gitu. Jadi kalau terpaksa, wah saya sebenarnya mau sholat sempurna nih, karena saya nggak meyakini kosor, tapi orang sholat kosor semua, ya udah saya ikutin aja dah, gitu misalkan. Nah berarti kan dalam hatinya nggak meyakini kosor itu boleh, maka ketika itu dia tidak terpenuhi syarat kosor. Nah dia harus yakin, oh boleh kok, memang boleh syafar gitu ya. Apa namanya kosor itu memang boleh gitu ya. Nah, di dalam syariat itu memang ada anjuran untuk kosor atau dalam hal ini syariat kosor. Kemudian yang keempat, niyatuhu iyahu indal ihrami ya. Niat qasar ya ketika sholat qasar itu saat takbiratul ihram gitu. Jadi ketika takbiratul ihram sholat zuhur, sholat asar atau sholat isya yang mau kita qasar itu tambahkan dalam niatnya bahwa kita saat itu mengqasar sholatnya. Ya, misalkan seperti melafazkan maksuran misalkan seperti itu ya. Maksuran ya dalam hal ini berarti saya sholat zuhur maksur ya, sholat zuhur yang diqasar gitu. Nah, jadi harus ada niat mengqasar sholatnya ketika takbiratul ihram. Nah, ketika artinya boleh sepanjang takbiratul ihram atau di awalnya atau di akhirnya di tengahnya, yang penting adalah ketika takbiratul ihram seperti itu ya, ketika takbiratul ihram. Jadi jangan lupa niat qasornya. Kalau tidak niat qasar bagaimana? Maka lazimahul itmam. Maka dia harus apa namanya? Menyempurnakan sholatnya menjadi 4. Kemudian berikutnya syarat yang kelima adalah dawa musafari ila tamamis salah. Ya, dia masih dalam kondisi safar sampai dengan sempurna atau berakhir sholatnya. Oke, nah ini bagaimana gambarannya? Tadi sempat kita singgung sedikit ya. Ada namanya rumah ya, di mana kita tinggal. Oke, rumah kita ini kan berjejer dengan rumah-rumah warga ya, yang biasanya nanti rumah-rumah itu akan diberi batas wilayah ya, ada namanya batas kota misalkan seperti itu ya, besar. Nah, rumah kita kebetulan di ujung sini nih misalkan seperti itu ya.
Nah, ini kota A namanya ya, kota A gitu ya. Ini rumah kita di sini. Oke, karena di sini kan banyak rumah juga ya. Di sini ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah dan lain sebagainya. Oke, ini ada kota B sekarang. Nah, yang juga dikelilingi oleh tembok ya. Logikanya seperti itu saja batas wilayahnya ya. Oke, kebetulan rumah atau tujuan kita nanti di sini. Yang mana di sini ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah. Oke. Nah, tadi sempat kita singgung, anggaplah jarak di sini adalah 150 kilo. Ya, 150 kilo. Artinya dia sudah pasti boleh untuk mengkosor sholat. Nah, sejak kapan dia boleh mengkosor sholat? Apakah ketika masih di dalam tempat ini, di dalam kota ini, dia sudah boleh mengkosor sholat? Jawabannya belum. Dia baru boleh mengkosor sholat ketika sudah keluar dari batas kotanya ini, ya, atau batas wilayahnya dia, batas di mana dia tinggal, gitu ya. Nah, dan dia dianggap sudah sampai tujuan ketika apakah di rumah ini enggak? Ketika dia sampai di batas kotanya juga. Jadi batas ke batas, gitu ya. Jadi batas ke batas seperti itu. Nah, jadi misalkan bagaimana kondisinya? Karena kalau kita menggunakan kendaraan mobil atau sejenisnya, tentu nggak mungkin ya dalam kondisi lagi berjalan itu kita sholat gitu ya. Kalaupun sholat, sholat dihormati waktu. Nah, kita logikakan dengan apa namanya, misalkan eh, kapal gitu ya. Kita naik kapal yang mana kebetulan kapalnya itu dalam kondisi lurus terus dan kita mengetahui arah kiblatnya. Kiblatnya tetap di situ, maka ya. Nah, jadi kita naik kapal di sini yang merupakan kebetulan batas kota juga, kemudian menuju ke sini ya, yang merupakan batas kota. Pelabuhannya itu kebetulan batas kotanya di situ. Oke. Kalau misalkan kita mulai sholat di sini dalam keadaan kosor, sudah boleh, boleh gitu ya. Nah, kita selesai sholat di tengah-tengah ini, maka sah kosornya. Tapi kalau sekira-kira ternyata sholat kita baru 1 rakaat, kan sisa satu lagi. Sudah sampai di tujuan, ya, maka dia dianggap sudah sampai tujuan tersebut sebelum dia menyelesaikan sholat kosornya itu. Ya, maka dalam hal ini tidak terpenuhi syarat dawamus safar. Jadi selama dia sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya, dia masih dalam kondisi safar. Kalau dia sudah sampai di tempat di mana dia tuju, ya dengan kapal tadi logikanya, maka otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai musafir karena dia sudah sampai. Ya, dia sudah sampai di tempat di mana dia tuju, seperti itu. Artinya dalam hal ini, ya, dia harus memastikan kalau dalam kondisi tadi, ya, saya salam, saya masih safar, gitu ya. Kalau dia sekira-kiranya akan sampai, ya, ya mending sholatnya itmam saja, selesai permasalahan. Ya, lebih baik itmam ketimbang kosor yang nanti bisa dipertanyakan apakah sholatnya sah atau tidak, seperti itu. Ya, karena ada potensi dia sudah mukim di pertengahan sholatnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke syarat berikutnya, syarat nomor 6 ya. Syarat nomor 6 adalah alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi ya. Nah, seorang yang sholat dengan cara qasar, dia tidak boleh mengikut, artinya tidak boleh menjadi makmum dari seorang imam yang mutimmin, sholatnya secara itmam ya, fi juz'in min salatihi, dari bagian manapun sedikit pun dari sholatnya, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita mau sholat jamaah dengan cara qasar, maka pastikan imam juga qasar. Jadi kalau makmum qasar, imam harus qasar. Tapi kalau makmumnya itmam, imamnya boleh itmam, boleh juga qasar gitu ya. Jadi kalau imam 2 belakang 4 sah. Kalau imam 4 belakang 4 sah. Imam 2 belakang 2 sah. Tapi kalau imamnya 4 belakang harus 4. Nggak boleh belakangnya 2. Berarti nggak boleh mengkosor di belakang orang yang sholat dengan cara itmam. Seperti itu. Meskipun hanya sedikit bagian saja. Contoh misalkan, ya, dia sholatnya itmam 4, sudah tahiyat akhir ya, tinggal salam saja. Nah, ini kan udah tahiyat akhir nih, saya mau kosor tapi mau imam juga lah, mau berimam kepada imam ini. Nah, berarti kan ada juz'in minas salat yang dia mengikut kepada yang itmam, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Artinya dia memang cari saja imam yang apa namanya, yang kosor salatnya ya, atau mungkin sholat sendiri saja kalau nggak ada yang sekiranya imamnya kosong, atau dia yang jadi imam seperti itu ya, atau dia yang jadi imam. Nah, jadi kadang di apa namanya, di bandara ya, atau di pelabuhan, terminal, stasiun, kita kadang masuk waktu sholat kita menuju ke musola di mana beberapa tempat ada seperti itu ya. Nah, kalau kita ragu-ragu kan sulit ya. Dalam hal ini ragu-ragu maksudnya apa? Ini imamnya itmam atau qasar ya. Yang mending itmam saja ya, mending itmam saja, selesai permasalahan. Toh nanti pada hakikatnya kalau dia memang mau qasar kan tambah dua nggak ada masalah. Karena kan ya ada beberapa kondisi di mana itmam tetap lebih utama kan, seperti itu. Ya, dalam hal ini ya mungkin dalam kondisi dia seperti itu. Artinya sebenarnya itmam dan qasar ini kan pilihan saja ya, pilihan saja yang memang ada beberapa kondisi yang satu utama dibandingkan yang lain.
Namun kalau sekiranya kita melakukan qasar tapi tidak terpenuhi syarat, nggak sah sholatnya, mending itmam saja. Ya, mending itmam saja seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengqasar sholat sebagai makmum, pastikan imamnya adalah imam yang sholat dengan cara qasar saja. Kalau kita ragu imamnya qasar atau itmam, maka lebih baik adalah dengan itmam saja. Ya, lebih baik dengan eh, itmam saja. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah Allah yaqtadiya bimashkukin fi safarihi, tidak mengikut kepada seseorang yang dikeragui status safarnya, gitu ya, tidak dikeragui status safarnya. Artinya begini, ya kalau tadi dalam hal ini ya, kalau kita tadi berbicara mengenai syarat konteksnya, kalau kita tahu imamnya adalah itmam, kita nggak boleh kosor. Kita harus itmam juga. Kalau tahu imamnya adalah pasti kosor, nah kita boleh cara itmam boleh, mau kosor pun juga boleh. Yang penting adalah kita berimam kepada yang sesuai dengan aturannya, gitu. Nah, kalau sekiranya, nah ini baru ya, kalau sekiranya kita ragu, ya, masykuk imamnya ini ya, dikeragui imamnya ini musafir atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak tahu kondisi imam ini apakah dia musafir atau tidak seperti itu ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh melakukan sholat qasar, ya, melakukan sholat qasar dengan imam tersebut, ya, dengan imam tersebut. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa, karena kita ragu, dia kan masykuk ya, syak, kita ragu dia safar apa enggak ya, artinya dia sholatnya qasar apa tidak ya, seperti itu ya, atau safar dulu atau tidak. Nanti beda lagi, dia safar kita yakin, tapi apakah itmam atau qasar itu beda lagi persoalannya. Karena di situ, ya, karena permasalahan ini ya penting sekali kita baca apa yang disampaikan oleh apa namanya Syekh Mustafa di sini. Apa maksudnya Allah yaqtadi bi masykukin fi safarihi? Ya. Apa itu orang yang masykuk ya? Maksudnya adalah bi ayyaj halal makmum. Seorang makmum itu tidak tahu sama sekali hala imamihi, kondisi imamnya, amusafirun huwa amla, apakah dia seorang musafir atau tidak. Maka dalam hal ini fayajibu ayyutimma khalfahu, maka dia wajib saat itu untuk sholat secara itmam di belakangnya, ya. Wa in bana musafiron qasiron, sekalipun nanti ternyata kenyataannya memang dia adalah musafir dan dia sholatnya qasar juga seperti itu. Nah, tapi kalau sekiranya ya dia yakin sudah pasti ini imamnya musafir, ya. Nah, keraguannya tapi permasalahannya apakah dia qasar atau itmam. Jadi dua permasalahan ya. Permasalahan pertama, kita ragu dia musafir atau tidak. Permasalahan kedua, kita yakin dia musafir, tapi dia itmam atau qasar. Tadi kalau pertama kita ragu dia musafir atau tidak, maka wajib itmam kalau kita sebagai makmum. Nah, kalau kita yakin dia adalah seorang musafir, ya, kalau kita yakin dia itu musafir, pasti musafir. Kok bisa di celana belakangnya, sakunya ada paspor, misalkan seperti itu ya, atau dia menggunakan jaket safar, misalkan seperti itu. Oh, ini pasti musafir, gitu ya. Nah, keraguannya hanya apakah dia sholatnya qasar atau itmam seperti itu. Nah, maka di sini kata Syekh Mustafa, jaza lil ma'mumi ayu alliqaniyatahu ala hal imamihi. Maka boleh untuk mentaklik niat, ya, bi ayyula hedha annahu in atamma imami atmamtu wa in qasara qasarat, ya, qasortu. Jadi kalau sekiranya nanti imamnya itmam, saya itmam, kalau dia qasar maka saya qasar, dengan catatan sudah yakin kita kalau imam tersebut adalah seorang musafir, gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau kita ragu kondisi imam apakah dia musafir atau tidak, maka wajib bagi kita untuk itmam. Tapi kalau sekiranya kita yakin imamnya adalah musafir, tapi kita ragu apakah imamnya itmam atau qasar, maka boleh untuk mentaklik niat, ya. Kalau imam saya nanti itmam, saya itmam, kalau qasar ya saya juga qasar. Tapi tadi sebagaimana kita sebutkan, tentu lebih utama adalah lebih baik itmam saja, ya, supaya lebih jazm niatnya. Toh pada hakikatnya juga nggak ada persoalan kalau kita mau itmam sekalipun nanti ternyata imamnya adalah imam yang qasar, seperti itu. Berikutnya syarat yang nomor ke 8, ya, syarat nomor 8 di sini adalah wa an yaqsida maudi'an ma'luman, ya. Seorang yang safar itu dia menargetkan atau memaksudkan tempat tertentu, tujuan tertentu, gitu ya. Jadi bukan safar-safaran yang keliling-kelingan biar sholatnya bisa 4. Aduh, saya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu capek, kalau 4 saya maunya 2 aja. Makanya dia sengaja saya putar-putar aja lah, mau kemana. Yang penting jaraknya 100 kilo jalan. Nggak ada tujuan, nggak ada maksud, nggak ada apapun, ya, supaya apa, yang penting saya bisa kosor aja. Nah itu maka dia tidak punya yaksida maudi'an makluman, di situ tidak punya tujuan tertentu apa yang dia sebabkan safar, maka harus ada tujuannya. Di mana dia, saya mau ke sana,
tujuannya itu, itu ibaratnya ya. Saya mau ke sana tujuannya itu jelas dan jaraknya 150 kilo atau melebihi 90 kilo, maka baru ketika itu boleh qasar. Tapi kalau hanya ingin ngambil rukhsah sholat dua saja, maka dianggap dia tidak punya tujuan saat itu. Ya. Kemudian berikutnya syarat nomor 9 adalah ayyataharraza amma yunafi niyatal qasar. Ya, seseorang yang melakukan sholat qasar harus menjaga, memperhatikan jangan sampai dia melakukan hal-hal yang dapat menafikan atau membatalkan niat qasar. Tadi di awal kita takbiratul ihram sudah ada niat qasarnya. Jangan sampai ketika sholat melakukan hal-hal yang dapat menafikan atau membatalkan niat qasar tersebut. Nah, maksudnya apa? Kalau seseorang itu batal niat qasarnya, dia harus itmam, lanjutkan. Meskipun tadi di awal dia adalah niatnya qasar, karena batal sudah niat qasarnya dengan hal-hal tertentu. Ya, nah, apa contoh di antara apa namanya hal-hal yang dapat membatalkan niat qasar itu? Ya, nah di antaranya adalah misalkan di sini ketika seseorang itu ya kalau di dalam catatan apa namanya Syekh Mustafa, ketika seseorang itu niat itmam gitu. Jadi dia tidak melakukan niat kosor, niatnya itmam, maka otomatis dia melakukan hal yang membatalkan niat kosor. Ya, jelas seperti itu ya. Kalau niatnya itmam ya nggak boleh kosor. Ya kalau niatnya kosor ya nanti dalam beberapa pendapat itu diperbolehkan untuk itmam nanti seperti itu. Ya atau dia ragu, aduh saya sholatnya mau itmam atau mau kosor ya gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti intinya sebenarnya adalah kita harus jelas dari awal itu sampai dengan salam saya memang mau kosor gitu. Intinya seperti itu sederhananya. Ya jangan sampai nanti di awal ragu, di tengah ragu, akhirnya di akhir gimana ya sholatnya. Jadi dari awal pun sudah jelas ya saya maunya kosor. Kemudian nanti ya jangan diubah-ubah niatnya. Oh saya itmam lah dengan jalan nggak bisa. Tapi sampai akhir ya sudah nggak usah pikirin kosor ataupun itmam. Nah, banyak orang yang menyangka bahwasanya, wah, kalau sholat kosor, sholatnya dua, itmam empat, berarti pahalanya kosor setengah. Nggak seperti itu konsepnya. Ya, kenapa? Karena yang menganjurkan, memerintahkan, atau membuat syariat kosor ini Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah tahu kenapa ada syariat kosor, karena seseorang itu kesulitan. Ya, karena safar itu merupakan salah satu azab ya, atau minal azab, ya, sepotong azab seperti itu, sepotong musibah, sepotong kemudaratan bagi seseorang seperti itu. Sehingga kalau diperberat dengan sholat yang itmam, otomatis nanti dia tambah bebannya. Maka diringankanlah dengan cara yang lain seperti itu. Sehingga kemudian kalau seseorang itu sholat qasar sekalipun dengan niat mengikuti aturan syariat, ya bisa jadi bahkan mungkin bisa melebihi pahalanya orang sholat biasa gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya dengan orang yang tadi niat ismam karena ingin mendapatkan pahala sempurna seperti itu. Jadi ini hanya masalah cara, bukan masalah besar-besaran mana pahalanya seperti itu ya. Maka jangan ada pemahaman seperti itu seolah-olah kalau sholat ismam itu lebih besar pahalanya. Nah, tadi ada pembahasannya di awal tadi ya. Kapan sholat ismam itu afdol, kapan sholat qasar itu afdol ya. Nah, itu ada pembahasan tadi. Nah, tadi tinggal ikuti saja. Kalau kita safarnya begini, ya berarti lebih baik apa? Itmam. Kalau sholatnya safarnya begini, berarti lebih baik qasar ya. Tadi silahkan lakukan sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi. Kemudian berikutnya syarat nomor ke-10 adalah alla yashukka fiha ya, tidak ada keraguan dalam niat qasar. Jadi kita tadi kalau yang sebelumnya adalah tidak melakukan hal-hal yang dapat menafikan atau membatalkan niat qasar ya. Kalau yang nomor 10 ini adalah tidak boleh ada keraguan dalam niat qasar. Jadi kalau wah tadi saya takbiratul ihram sudah niat qasar atau belum ya? Nah, itu ada keraguan maka otomatis dia harus itmam. Ya, harus sempurna salat. Jadi dia harus yakin saya tadi takbiratul sudah niat qasar ya. Kemudian syarat berikutnya yang ke-11 ayyakuna safaruhu li gharadin sahih ya, untuk tujuan yang sahih ya, tujuan yang benar. Tadi sudah ada sedikit rincian ya tadi ya, termasuk di sini adalah untuk safar yang wajib ya, safar yang apa namanya? Safar yang sunnah ya atau safar yang mubah dengan tujuan yang baik ya, maka itu nanti diperbolehkan untuk mengqasar salat. Nah, di sini memang ada sedikit problem ya, sedikit permasalahan memang. Apakah seseorang itu boleh mengqasar salat kalau dia itu mungkin punya tujuan memang, tapi hanya untuk tamasya, sekedar berjalan-jalan gitu ya. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat ulama. Jadi nggak mutlak diperbolehkan asal kosor, asal jaraknya sampai, otomatis nggak. Tujuannya ini penting nanti. Dan itu nanti butuh kepada pembahasan lebih lanjut ya. Tapi biasanya tujuan orang safar itu adalah untuk tujuan yang baik, ada nilai ibadahnya di situ ya. Entah itu silaturahim, maka termasuk safar yang sunnah tadi, kalaupun misalkan contoh lainnya adalah haji, gitu ya. Nah, adapun nanti untuk yang permasalahan tamasya dan segala macamnya itu ada perbedaan pendapat dan bahkan ya sebagian pendapat ulama mengatakan itu nggak memperbolehkan untuk
qasar. Jadi mujarradut tanazzuh istilahnya, hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, itu tidak memperbolehkan qasar karena nggak ada gharadun sahih di sana, tidak ada tujuan yang benar di sana. Ya, contoh gharadun sahih apa? Misalkan untuk tijarah ya, itu mubah tapi ada gharadnya ya, ada gharad yang sahihnya di situ karena dia mungkin mencari nafkah di situ ya, atau mungkin berobat ya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang nomor syarat lainnya ya, wa ayyujawiza as-sura fil musawwarati wal umrana fi ghairiha. Ya, sudah melewati ya, sudah melewati apa namanya? Sur itu kan istilahnya itu adalah batas wilayah ya, pagar, pagar wilayah atau benteng. Nah, jadi kalau kita memahami konteks kitab di mana kalau kitab-kitab ini kan ditulis atau di apa namanya? Dikarang ya di zaman dahulu yang wilayah-wilayah itu dulu di padang pasir gitu ya, di Arab Timur Tengah sana, satu kampung itu dikelilingi oleh benteng, oleh tembok-tembok besar. Kemudian setelah itu keluar dari sana padang pasir ya, kemudian nanti ada benteng lagi gitu ya. Nah, sur itu adalah benteng yang mengelilinginya atau pagar yang mengelilinginya itu. Nah, jadi dia boleh melakukan safar itu kalau dia sudah melewati batas tempat sur itu ya, atau pagar tadi. Tadi ya kalau pintu gerbangnya lah, pintu gerbang suatu wilayah tadi seperti itu. Nah, kalau dia sudah keluar pintu gerbangnya, baru dia boleh untuk safar saat itu. Kalau masih di dalam gerbang, artinya masih di kampungnya dia, maka otomatis dia belum diperbolehkan untuk melakukan qasar seperti itu ya. Fil musawarah. Nah, ini pada kondisi di mana kampung tersebut ya memiliki benteng atau memiliki pagar tadi ya, atau wal umrana fi ghairiha, atau sudah melewati umron. Ini berarti bisa dimaksudkan rumah terakhir ya, atau bangunan terakhir ya, sebagai batas akhir kota itu kalau dia tidak punya benteng gitu. Jadi misalkan rumah-rumah susun 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 susun, maka batas rumah terakhirnya itu adalah sebagai batas untuk apa namanya, dia baru boleh diperbolehkan untuk melakukan qasar salat seperti itu ya, baru diperbolehkan untuk mengqasar salat seperti itu. Oke, baik, wallahu a'lam. Maka dengan demikian berakhir pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan sholat qasar, yang juga sudah kita bahas ya berulang kali dalam beberapa kesempatan dalam kitab yang lainnya. Nanti bisa dibandingkan satu kitab dengan kitab lainnya. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.